Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara tentang sebuah isu yang sangat penting di era serba online ini, yaitu literasi digital. Kita semua hidup dalam dunia yang hampir setiap aktivitasnya terhubung dengan internet, mulai dari belajar, bekerja, mencari informasi, hingga bersosialisasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang besar yang harus kita pahami bersama. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua, terutama para mahasiswa dan anak muda Indonesia, untuk melihat kembali bagaimana kita menggunakan internet dan bagaimana literasi digital dapat menjadi bekal penting agar kita mampu bertahan dan berkembang di era digital ini. Teman-teman sekalian, kita semua tentu sepakat bahwa internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Data terbaru menunjukkan bahwa 69,2% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa konektivitas digital Indonesia terus berkembang pesat. Namun pertanyaannya adalah, apakah tingginya akses internet ini sudah diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik? Sayangnya jawabannya belum sepenuhnya. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Antara News pada 2022, indeks literasi digital Indonesia berada pada angka 3,54% dari skala 1-5, yang artinya masih berada pada kategori menengah dan masih perlu banyak peningkatan. Tidak hanya itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan digital antara Jakarta dan wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, berbagai peneliti juga menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan digital antar wilayah. Misalnya, antar wilayah Indonesia Timur dengan Jakarta. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Teman-teman, disinilah pentingnya literasi digital. Literasi digital bukan hanya tentang bisa menggunakan gawai atau aplikasi. Literasi digital mencakup kemampuan mencari, memahami, menilai, serta menggunakan informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini termasuk kemampuan mengenali hoax, menjaga jejak digital, memahami etika online, hingga melindungi privasi diri sendiri dan orang lain. Bagi kita yang berada dalam kelompok usia 18-30 tahun, mahasiswa, pelajar, dan generasi muda, kita sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Kita adalah pengguna aktif media sosial. Kita terbiasa berinteraksi di ruang digital, dan kita memiliki akses belajar yang luas. Tetapi, potensi itu baru berarti jika diiringi dengan kemampuan untuk menggunakan internet secara kritis dan sadar. Untuk itu, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan agar melek literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu cek kembali sumber informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Hoax dapat menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab. Hindari ujaran kebencian, fitnah, atau konten yang merugikan orang lain. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab. Hindari ujaran kebencian, fitnah, atau konten yang merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, lindungi data pribadi termasuk kata sandi, identitas, dan akses perangkat digital kita. Yang keempat, kembangkan kemampuan berpikir kritis, tidak mudah terpancing emosi, dan selalu menilai informasi berdasarkan bukti, bukan perasaan. Yang kelima, gunakan internet untuk hal produktif, belajar, berkarya, membangun jejaring, dan membuka peluang. Dengan langkah-langkah yang sederhana ini, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pengguna yang berdaya. Teman-teman yang saya hormati,
Kita hidup pada era di mana dunia digital adalah masa depan. Akses internet kita sudah tinggi, tetapi literasi digital kita masih perlu diperkuat. Karena itu, saya mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan etika dalam menggunakan teknologi. Mari kita menjadi pengguna internet yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar konsumen informasi, tetapi juga membentuk ekosistem digital yang sehat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.